Menko Polhukam Wiranto kembali menegaskan sikap pemerintah terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Wiranto menyebut pemerintah tidak akan berkompromi terhadap ormas yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Sementara muncul keraguan dari kelompok masyarakat sipil. Apakah bubarnya HTI juga akan menghentikan penyebaran ideologinya di Indonesia? Apa yang kemarin telah diputuskan oleh pemerintah, yakni keputusan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Penegasan tentang alasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia kembali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Polhukam Wiranto. Dalam paparannya, Wiranto mengaku keputusan untuk pembubaran HTI sudah melalui proses yang panjang dengan menguasai sepak terjang ormas yang ditengarai tak sesuai dengan dasar negara. Wiranto juga menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir setiap pergerakan ormas yang berpotensi mengancam kebinekaan. Ideologi pemerintahan khilafah yang selama ini didengungkan oleh HTI dianggap membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hizbut Tahrir Indonesia memang organisasi kemasyarakatan yang memang kegiatannya menyangkut dakwah, gerakan, dan dakwah yang disampaikan tujuannya itu sudah masuk wilayah politik yang mengancam kedaulatan politik negara, yakni bahwa gerakan politik dari HTI mengusung ideologi khilafah. Maka secara garis besar bahwa ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Transnasional itu artinya apa? Artinya berorientasi untuk meniadakan nation state, negara bangsa. Keraguan efektivitas pemerintah membendung ideologi dan gerakan politik HTI lewat pembubaran ormas muncul dari sebagian kelompok masyarakat sipil. Langkah ini juga dinilai mencederai nilai kebebasan. Ngapain kita repot-repot membubarkan ormas? Ini mencederai hak berdemokrasi, hak berserikat dan menyatakan pendapat yang justru dijamin oleh konstitusi kita. Kalau memberangus? Oh iya dong. Ya, jadi kalau bahwasanya undang-undangnya itu ada, terus terang saya cenderung meminta itu direvisi dong undang-undang 17. Tapi kalau melihat pengadilan ditegur sampai ke pengadilan hukum tetap, kemudian dihentikan, apa iya terus gagasan-gagasan itu mati? Sebelumnya Presiden Jokowi mengancam akan menindak tegas organisasi massa yang radikal dan anti Pancasila. Ya kita ini kan hidup di negara yang berdemokrasi, di negara yang demokratis. Silahkan menyampaikan pendapat, silahkan yang ingin demo. Tapi kan ada aturan-aturannya yang harus diikuti. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menko Polhukam. Indonesia adalah satu dari setidaknya 20 negara lain termasuk di Timur Tengah yang telah melarang organisasi Hizbut Tahrir. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Masih bersama Putri Kanesia, Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Terima kasih ya Mbak Putri, tapi kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita mulai dialog ini lagi. Pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto dan juga pernyataan dari juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto yang sempat kami rekam beberapa waktu sebelumnya. Hizbut Tahrir Indonesia memang organisasi kemasyarakatan yang memang kegiatannya menyangkut dakwah, gerakan, dan dakwah yang disampaikan tujuannya itu sudah masuk wilayah politik yang mengancam kedaulatan politik negara, yakni bahwa gerakan politik dari HTI mengusung ideologi khilafah. Maka secara garis besar bahwa ideologi khilafah itu bersifat
transnasional. Ya. Transnasional itu artinya apa? Artinya ya, berorientasi untuk meniadakan nation state, negara bangsa. Hizbut Tahrir adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan. Organisasi dakwah, kegiatan utamanya dakwah menyampaikan ajaran Islam. Semua yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir adalah ajaran Islam. Tidak ada yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir kecuali ajaran Islam. Entah itu namanya syariah, khilafah, akidah atau yang lainnya, semuanya adalah ajaran Islam. Jadi Anda menolak disebut anti Pancasila? Iya, menolak dengan keras karena ajaran Islam itu sudah disebut bahkan di dalam Undang-Undang Ormas juga dikatakan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila itu di sana adalah ateisme, Leninisme, Marxisme. Jadi Islam itu bukan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu bagaimana mungkin kemudian dituduhkan bahwa Hizbut Tahrir ini menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tudingan ini adalah tudingan politis. Yang satu menuduh bahwa dari pemerintah menganggap bahwa HTI ini gerakan politik dibalik nama gerakan dakwah begitu. Tapi HTI tadi kita dengar bersama tuduhan ini yang bersifat politik begitu. Bagaimana sih Anda kontras melihat apa upaya pemerintah yang akan membubarkan Hizbut Tahrir ini? Sebenarnya begini, terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat atau ormas, saya pikir ada memang negara mengatur soal pembatasan tadi yang saya sampaikan terkait dengan public order, moral publik, terkait dengan keselamatan publik. Nah, tapi memang kalau kita coba mencermati alasan-alasan pembubaran HTI yang dilakukan oleh Menko Polhukam. Pada saat itu dikatakan dia anti Pancasila dan organisasi tersebut salah satunya tidak memberikan kontribusi positif terhadap negara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan ukuran-ukuran tidak kontributif terhadap negara. Itu kan lagi-lagi satu hal yang multitafsir. Karet begitu ya, multi interpretatif ya. Mengapa kemudian kontras dalam hal ini memilih untuk menolak tindakan yang dilakukan oleh Menko Polhukam? Bukan karena HTI-nya ya, bukan. Organisasi HTI atau organisasi manapun, tapi ketika negara memberlakukan satu aturan yang sangat general dengan multi interpretatif itu bisa menjerat siapapun, organisasi manapun, bahkan mungkin kontras juga bisa dianggap tidak kontributif. Betul, jadi saya pikir ini juga penting mengedukasi masyarakat gitu ya, ketika banyak orang mengatakan bahwa oh ya kita setuju dengan pembubaran, ini kan pro dan kontra. Saya pikir jangan senang dulu ketika negara melakukan pembatasan terhadap satu organisasi yang mungkin hari ini banyak orang yang begitu kontra misalnya terhadap HTI, tapi lihat esensi bahwa ini pembubaran ormasnya itu yang perlu digarisbawahi ya. Betul, bahwa ukuran-ukuran yang tidak jelas itu bisa menjerat siapapun, termasuk organisasi-organisasi pro demokrasi atau hak asasi manusia. Jadi ini ancaman terhadap demokrasi itu sendiri kemudian menurut Betul. Kalau misalnya kita melihat ya di Undang-Undang Ormas ada kriteria bagaimana kemudian sebelum organisasi tersebut dibubarkan. Ada misalnya peringatan tertulis, ada diskusi, dialog yang dilakukan. Peringatan tertulis bahkan sampai 3 kali ya. Betul. Ada diskusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap organisasi yang dimaksud, ada pembekuan sementara yang bisa dilakukan, baru kemudian melakukan mekanisme lewat pengadilan. Untuk membubarkan itu betul, ya. Tapi yang ini menarik adalah ketika Menko Polhukam kemudian langsung membuat satu penelitian sendiri dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa, kepada media pada saat itu mengatakan bahwa akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, saya pikir itu hal yang sangat berbahaya sekali. Saya sempat membaca begitu di sebuah media online, mungkin nanti grafiknya bisa dimunculkan, infografisnya begitu ya, bisa dimunculkan. Sempat ada pendapat dari Kontras begitu yang mengatakan bahwa menduga ada hasil kompromi rencana pembubaran HTI ini sehari sebelum vonis Ahok begitu. Bisa Anda jelaskan tidak itu? Maksudnya seperti apa? Enggak, saya hanya berpikir bahwa saya sebenarnya tidak pernah menyatakan seperti itu, tapi memang apa yang dilakukan hari ini kan sangat politis. Bahwa ketika menduga saja ya. Betul, karena begini, ketika Menko Polhukam kemudian mengatakan bahwa ini organisasi politik bukan organisasi keagamaan, kemudian langsung dibubarkan seperti itu tanpa ada proses hukum, saya pikir memang ada sesuatu yang menjadi bagian dari yang dipikirkan oleh negara, kenapa kemudian punya niatan untuk melakukan pembubaran tanpa melalui proses-proses yang tadi. Nah, saya bahkan berpikir hari ini ketika Menko Polhukam mengatakan bahwa oke, kita melakukan pembubaran terhadap HTI, proses hukum yang ke pengadilan, walaupun beliau mengatakan bahwa ini akan tetap
melalui proses hukum karena itu yang dimandatkan oleh undang-undang. Pertanyaannya hari ini adalah apakah proses hukum tersebut hanya sifatnya formalitas atau memang kemudian dimungkinkan pihak organisasi yang ingin dibubarkan namanya tersebut dapat ada pembuktian dan menyatakan bahwa organisasi tersebut tidak sesuai seperti apa yang didefinisikan. Kenapa tidak ajak bertemu dulu berdiskusi seperti aturan dalam perundangan itu ya? Ya, saya pikir ini hampir sama seperti kasus yang tadi kita bahas di awal bahwa mengapa kemudian pemerintah hari ini sangat reaktif terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat gitu. Saya pikir perlu ada. Apakah mungkin cenderung anti kritik menurut Anda? Saya Akan mengarah ke anti kritik? Saya pikir ketika ruang-ruang dialog itu ditutupi, bukan tidak mungkin bahwa pemerintah juga dikategorikan sebagai anti kritik. Karena kalau memang tidak anti kritik terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan apakah itu pro dan kontra, kritik yang membangun misalnya, itu juga bisa disampaikan tanpa sebelumnya negara sudah mengambil satu poin untuk melakukan pembubaran. Itu kan sesuatu hal yang sifatnya sudah final tanpa adanya dialog dulu terhadap masyarakat atau terhadap ormas tersebut. Tapi itu berlaku juga bagi misalnya ormas yang mungkin ya, nanti kita akan dengarkan pernyataan bersama, pernyataannya begitu ya, bersama kita dengarkan, bahwa mengatakan NKRI belum final, Undang-Undang Dasar 45 belum final, itu berlaku juga apa yang dijelaskan oleh Mbak Putri tadi? Pasal 21 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik itu juga menyebut misalnya hate speech, ujaran kebencian, permusuhan gitu ya, bahwa memang ada kewenangan negara untuk mengatur terhadap isu-isu yang seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi pembatasan atau degradasi yang dimaksud itu juga harus detail dan tidak kemudian dengan interpretasi satu orang kemudian atau satu lembaga saja kemudian bisa mengkategorikan seseorang ini atau organisasi ini ya sifatnya dia anti Pancasila dan sebagainya. Lagi-lagi kalau saya melihat apa yang disampaikan alasan-alasan pembubaran ini kan sangat general yang kita tidak tahu. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan oleh Kontras ya, bukan soal apa HTI-nya itu. Betul, saya pikir bahwa lagi-lagi pasal 18 itu kan ada derogasi, ada pembatasan. Tapi pembatasannya seperti itu, apakah negara hari ini mereka menggunakan batasan-batasan derogasi tersebut? Saya pikir tidak, karena yang dilakukan oleh negara langsung kepada putusan final bahwa oke ini boleh, ini tidak boleh. Saya pikir itu yang berbahaya di Indonesia gitu. Baik, mungkin kita bisa simak kembali hasil wawancara dengan juru bicara Ismail Yusanto, begitu juru bicara dari Hizbut Tahrir Indonesia yang pernah kami rekam sebelumnya, yang mengatakan bahwa NKRI belum final, Undang-Undang Dasar 45 belum final. Berikut ini. NKRI ini menurut HTI sudah final tidak? Tidak ada yang final. Lihat saja undang-undangnya. Apakah final? Undang-undangnya mengalami amandemen berulang-ulang. Ya kan? Kemudian wilayahnya kalau tambah mau nggak? Mau. Buktinya dulu ketambahan Timur mau. Kalau kurang nggak mau. Artinya wilayahnya juga nggak final. Konstitusinya tidak final. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan ini negara final? Ini negara sedang terus berproses, berubah menjadi lebih baik. Jadi saya lebih cenderung mengatakan ini negara dalam proses, negara yang terus berubah. Itu negara dinamis, bagaimana juga negara-negara lain. Nah, katakanlah tadi Anda mengkritik bahwa caranya harus detail dong pemerintah kalau misalnya mau membubarkan organisasi. Karena khawatirnya dengan ukuran-ukuran yang umum tadi, maka bisa mengancam juga pembubaran ormas-ormas yang lain yang mungkin menurut selera pemerintah tidak pas buat mereka begitu ya, yang cenderung mungkin bisa saja cenderung anti kritik. Tapi begini, katakanlah ada organisasi yang memang mengatakan NKRI belum final, Undang-Undang Dasar belum final dengan berbagai argumen. Tadi kan kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kepada mereka? Apakah menangkap orangnya saja, memproses orangnya saja, ataukah bagaimana? Dan pembubaran ini menurut Anda apakah menjamin seperti dalam berita sebelumnya tadi, menjamin bahwa ideologi ini tidak akan menyebar atau ideologi ini akan berhenti begitu ya? Saya pikir lagi-lagi yang miss atau yang luput dilakukan oleh pemerintah adalah dialog dengan masyarakat. Baik. Sifat langsung menghakimi, saya pikir itu yang banyak dilakukan oleh pemerintah hari ini sehingga tidak pernah melihat permasalahannya seperti apa. Kalau kita lihat misalnya pembatasan atau derogasi yang dilakukan negara-negara lain yang juga melakukan oleh soal hate speech atau ujaran kebencian, yang anti negara dan sebagainya, itu batasannya sangat spesifik. Misalnya ketika organisasi tersebut mengajak bunuh diri massal, itu tentu saja itu bertentangan dengan keselamatan masyarakat, sehingga patut untuk dilakukan pembatasan. Atau misalnya mengajak doa bersama di tengah jalan tol, yang itu juga bisa membahayakan mereka gitu. Saya pikir ada batasan-batasan yang sangat rigid. Nah, pertanyaannya hari ini adalah ketika ini kan bagian dari
pendapat Baik. yang disampaikan oleh satu organisasi. Ketika itu pun dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila misalnya, kenapa tidak melakukan ruang-ruang seperti dialog yang seperti yang tadi kami sampaikan? Kenapa harus mengambil langkah dengan melakukan pembubaran? Gitu. Baik, kalau dikaitkan dengan hari ini yang kemungkinan juga kita sudah memasuki 19 tahun reformasi begitu ya. Apa himbauan Anda kepada pemerintah agar ini tidak mundur lagi ketika kita sudah masuk 19 tahun masa reformasi, ternyata kebebasan berpendapat ini cenderung pemerintah sekarang sepertinya sangat reaktif sekali gitu. Saya pikir Sebagai begini. penutup, bagaimana? Oke, bagi saya begini, ada ongkos yang harus dibayar mahal pada akhirnya oleh pemerintahan hari ini yang begitu membanggakan soal reformasi pasca lengsernya pemerintahan Rezim, sebelumnya, rezim Orde Baru misalnya rezim tahun Orde Baru. 98, ada undang-undang keterbukaan informasi, ada undang-undang kebebasan berpendapat di muka umum misalnya, tapi kemudian nilai-nilai tersebut makin sini semakin hilang gitu. Saya pikir 19 tahun reformasi, negara kok sepertinya putar balik dengan situasi yang pernah terjadi di tahun 98 dulu yang bagaimana kritik penyampaian pendapat itu menjadi satu hal yang tidak mungkin dilakukan gitu. Saya pikir ada banyak ongkos yang lagi-lagi harus dibayar mahal karena harusnya negara Indonesia hari ini jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya gitu. Semoga tidak benar-benar putar balik ya. Semoga masih cuma ngasih sen aja tapi batal untuk putar baliknya. Terima kasih Mbak Putri Kanesia telah bergabung bersama kami dalam CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam. Selamat malam.